Di tengah gemerlap dunia yang membius, seringkali kita melupakan panggilan yang lebih mulia. Inilah kisah tentang seorang anak muda yang mengabaikan langkah-langkah kecil menuju Tuhan, hingga sebuah teguran membuka matanya untuk kembali ke jalan yang benar. Salam Mama, mari. Salam. Mari duduk, Mak. Duduk, Mak. Bapak dan Mama ke mana? Oh, bye-bye, Sako. Sehat-sehat. Tuhan bye-bye semua. Bye. Mama dong. Baru puji Tuhan. Luar biasa ya. Itu semua. Salam. Salam. Mas. Salam. Mari sayang, mari masuk. Ya. Bisa kok rapat-rapat. Soalnya ini kadang kalau Aduh, mari sayang. Mari duduk. Satu-satu sih. Bisa kok? Nona Ica dan Nona Vera di sini. Nggak ada sana. Di sini. bagian. Kita mulai, Soe. Siap. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita bisa berkumpul kembali di rumah Bapak Nakmova untuk melaksanakan ibadah rumah tangga bersama. Sebelum kita membuka ibadah ini, mari kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan sisa akan datang. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa untuk membuka ibadah. Mari kita berdoa. Setelah ibadah rumah tangga selesai, mereka masih duduk dan berbincang-bincang. Di situ ibu majelis menanyakan bagaimana kabar Saldi, anak laki-laki Bapak Nakmova. Saldi adalah anak yang sudah tidak pernah mengikuti ibadah lagi, entah ibadah pemuda ataupun ibadah rumah tangga. Bahkan ia jarang sekali pergi ke gereja, sehingga muncul berbagai pertanyaan tentang kabarnya dari ibu majelis maupun teman-teman pemudanya. Namun, ibunya memberitahu bahwa Saldi akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan kuliahnya, sehingga tidak sempat meluangkan waktunya untuk beribadah. Ketika ia pulang dari kampus, ia langsung masuk ke kamar dan beristirahat. Ibu majelis memaklumi hal tersebut, namun tidak lupa para pemuda mengingatkan akan ada ibadah pemuda besok di rumah teman putri. Mereka berusaha untuk memberitahu pada orang tua Saldi agar Saldi dapat bergabung. Bapak, panggil Saldi dulu pokoknya masalah ini ibadat pemuda. Dia nih sudah pernah aktif apa? Bapak juga sudah pernah lihat dia nih. Saldi, sini dulu. Baru sini dulu, ini ada. Saldi, besok ibadah pemuda ya. Bapak orang tadi mama malu terlalu. Majelis tegur lah teman-teman pemuda. Kamu lu ini jarang ikut ibadah nah. Besok ikut ya? Ayo Bapak, besok kuliah ini kan mesti kumpul tugas lah.
Iya, kuliah, tapi ingat, besok pulang sedu dan ikut ibadat. Mama sama tahu lu ini jarang aktif, pikir aja saja lu jarang. Besok pulang sedu langsung pulang, ikut ibadat pemuda di Putri ke rumah. Dengar kok soalnya Saldi. Iya. Parsit, anu besok ada mau kerja tugas dengan kumpul deh. Kita mau jalan-jalan ini susah gitu. Sudah apa nih? Bapak saja sepulang kampus kok? Sudah tadi sekolah. Ada siap-siap mungkin kau mau ibadat sebentar. Oh iya betul dong ibadat deh. Saldi, siap-siap sudah, semua jam nih. Mau jalan su? Oh, bisa jalan, Su. Nanti su, Hati-hati, hati ya. Iya. Sampai tujuan. Halo. Halo Pak, Ya, ke mana, Bos? posisi di mana? Ada di rumah mau pi ibadah nih, Bos. Awi, kalau ada kumpul-kumpul nih, gabung kok. Oh, kemarin kali ketemu ajak juga. Oke, siap nanti baru pi. Betul, kau tunggu nah. Aman. Dulu kau terkumpul sama-sama, baru sekarang Oke, aman. Sana juga siap pi. Kau tunggu nah. Yo. Oke, siap. Ibadah kok kumpul dengan anak-anak dong Masalah biju selama sudah kumpul dengan anak-anak dong. Sebentar, dong bilang apa? Ibadah pemuda ini bisa ikut kapan-kapan, saya. Tadi sudah janji dengan anak-anak dong le. Gas pi kumpul, saya. Aduh Saldi, kenapa lu bisa celaka begini nih anak? Tadi lu bilang lu pi ibadat nih Saldi. Aduh. Dari kau yang jalan sebelah hati-hati juga bisa. Saldi. Bye-bye, bisa. Makanya hati-hati dan kalian lari pelan-pelan. Jatuhnya sudah naik. Saldi, kenapa lu celaka begini? Halo? Tadi bilang pi Iya. ibadat. Ketemu Sandi di rumah nih. Sandi ada celaka. Iya, datang. Tunggu di sini. Mana yang sakit mana? Ini kaki ini. Kita jatuh ke mana? Pas belok kan. Tangan lu sana luka tuh. Kaki saya. Aduh, Saldi kenapa? Saldi bilang tadi pi ibadat kok lewat dari jalan situ di celaka. Celaka di depan. Duduk kok mama. Anaknya kenapa sampai bisa begini nih? Dari jalan bye-bye, pulang sepenyakit begini. Tadi sebenarnya kita sudah mau ini apa? Ibadah tanya. Kalau ngajak bilang pi kumpul deh. Di pas belokan situ ada motor satu lewat situ terus jatuh. Saldi Ju, tadi izin di mama dan bapak bilang mau pi ibadat. Subah Alkitab pamit dari orang tua bilang pi ibadat. Kenapa kok sampai niat hati langsung mau jalan pi kumpul dengan kawan? Nah, Sali ini mungkin satu teguran buat Sali juga. Karena Sali selama ini jauh dari Tuhan, pernah ikut ibadah, pas ada dapat ajak begini, Sali lebih memilih untuk
ikut teman-teman dong kok duduk sama-sama nongkrong dan tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadat dengan teman-teman pemuda dong. Iya Saldi, betul. Mama dan Bapak justru pernah berhenti untuk selalu kasih ingat Saldi toh selama ini sesibuk apapun Saldi harus terus ikut juga gabung dengan pemuda, rajin ke gereja. Saldi selama ini Mama dan Bapak lihat Saldi jarang sekali di gereja dengan alasan bahwa Saldi sibuk kuliah, sibuk kerja tugas. Walaupun seperti itu Saldi harus terus ingat Tuhan. Nah, mungkin ini satu teguran untuk Saldi. Saldi harus berdoa dan minta ampun di Tuhan. Dengar kok Saldi. Ayo mah, Ku habis kawan nusu ajak nih kita. Ini kali baru bang kumpul ini ke BP itu. Iya Saldi, tapi Mama dan Bapak cuma kasih ingat. Saldi harus lihat Saldi pun kondisi saat ini. Tadi Saldi izin dan Bapak dan Mama bahwa Saldi mau pergi ibadah. Tapi sampai di tengah jalan Saldi berubah pikiran. Dan Saldi jalan mau pergi berkumpul dengan kawan. Itu tuh salah Saldi. Bapak dan Mama sudah pernah ajar Saldi untuk melakukan hal seperti itu Sesibuk apapun Saldi, kalau memang Saldi bertujuan ke ibadat, Saldi harus beribadat. Lihat toh, karena Saldi suruh omong kosong Bapak dan Mama, sekarang Saldi suruh dapat kejadian seperti ini. Saldi harus berdoa minta ampun ini salah, yang Saldi buat ini salah. Dengar kok nak? Iya mah, dengar. Minta maaf. Sebenarnya yang beta alasan setiap hari pikirnya tugas kumpul itu hanya untuk pengalian supaya beta jangan ini ikut ibadat karena sebenarnya beta geng sering kawan usul masih dia ikut Amin. Begitu anak. Kenapa senang kalau udah ibadah sama-sama. Karena kita dulu sama-sama untuk cari Tuhan. Udah kami Saldi dengar tuh kawan tuh. Kenapa harus gengsi? Kawan dong, semua senang kalau Saldi ikut sama-sama ke ibadat dulu. Semua punya kesibukan. Anak, jadi anak tidak usah gengsi, anak tidak usah malu dengan teman-teman. Karena sekarang anak sudah jujur dengan teman-teman dan ibu majelis semuanya. Jadi mulai sekarang, anak harus mendekatkan diri kepada Tuhan, harus rajin ikut ibadah agar Tuhan lebih sayang anak. Saldi sudah dengar tuh itu Mama majelis suka tahu tuh berdoa minta ampun di Tuhan nak, harus rajin-rajin ikut ibadah. Teman-temanmu ada semua ini Mama majelis sudah. Nanti Susambuna silakan ikut kita semua ke gereja, ke ibadah pemuda. Terima kasih banyak Mama. Buat kamu anak muda, jangan pernah gengsi untuk datang ke ibadah atau menunjukkan imanmu. Dunia mungkin tawarkan banyak hal yang terlihat keren, tapi damai sejati cuma ada saat kita dekat dengan Tuhan. Ibadah bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita tahu siapa sumber kekuatan kita. Tidak peduli seberapa jauh kamu pernah pergi, Tuhan tetap buka tangannya lebar buat kamu. Ayo pulang, bukan ke gedung gereja semata, tapi ke hadiratnya, tempat di mana hati kita kembali utuh.